Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan para undangan serta perwakilan dari murid SDN Sawan di acara komunitas belajar sekolah Majapahit SDN Sawan. Jadi sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa dulu untuk Ibu Mutoliah, dipersilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jami'il awal wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tubarrina biha min jami'il syai'an wa tarfa'na biha indal ala darajat wa tuballighuna asyariyat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hammin alaina fi syahratil maut wa nazati minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Mutoliah yang sudah memimpin doa di acara komunitas Majapahit SDN Sawan. Langsung saja Bapak Ibu, bahwasanya di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan rencana tindak lanjut atau bisa disebut disingkat saja RTL, yaitu program pemanfaatan botol bekas menjadi bola plastik di lingkungan sekolah dasar, khususnya di SDN Sawan. Jadi di mana sekaligus sekolah kita yang dengan keadaan yang seperti ini banyak sekali kadang-kala itu tiap harinya sampahnya menumpuk, khususnya plastik atau botol plastik. Jadi kita pergunakan untuk didaur ulang sebagai alat olahraga, yaitu sebagai bola plastik. Kemudian tujuan latar belakang dari program yang nantinya kita laksanakan Bapak Ibu, yaitu melatar belakangi pemanasan global dan pencemaran lingkungan merupakan isu global yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah penumpukan sampah plastik yang sulit terurai di lingkungan. Jadi kadang-kala itu plastik ditumpuk tidak dimakan. Jadi kita manfaatkan untuk tujuannya kita nanti. Botol plastik yang merupakan salah satu jenis sampah plastik yang paling umum, seringkali berakhir di tempat pembuangan akhir atau bahkan mencemari laut atau ekosistem alami.
Lanjut. Tujuan program kita melaksanakan ulang nanti yaitu satu, meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang kedua, mengembangkan kreativitas siswa. Dan yang ketiga, memperkuat kerjasama baik antar guru dan kemudian antar siswa. Yang keempat adalah memberikan manfaat langsung. Kemudian capaian program. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran lingkungan. Siswa dan guru lebih memahami dampak negatif sampah plastik dan pentingnya daur ulang. Di sini nanti kita kaji lebih dalam. Kemudian yang selanjutnya adalah kesadaran sekolah terhadap isu lingkungan meningkat, tercermin dari partisipasi aktif dalam program daur ulang. Setelah kemarin kita mempelajari kita melaksanakan program pupuk kompos, nah kita memanfaatkan daun. Nah sekarang kita merujuknya pada sampah plastik. Dan yang kedua, pengembangan kreativitas dan kerjasama. Siswa menunjukkan kreativitas dalam mengubah botol plastik menjadi bola. Kemudian terjalinnya kerjasama yang baik antar siswa dalam kelompok kerja. Dan yang ketiga, pengurangan sampah plastik di sekolah. Pengurangan signifikan jumlah botol plastik yang dibuang sebagai sampah. Kemudian sekolah menjadi contoh bagi sekolah lain dalam pengelolaan sampah plastik. Jadi kita nanti menuju ke P5. Jadi P5 ini nanti biasanya keterampilan berupa membuat kartu yang sudah diterapkan sama Ibu Wid kemarin yang sudah P5 terkait keterampilan untuk membungkus kartu. Jadi kita nanti kedepannya program ini mampu benar-benar menjadi brandednya SD Sawaan dalam pengelolaan sampah. Kemudian langkah-langkah mencapai tujuan. Yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi. Yang kedua, pengumpulan dan seleksi botol plastik. Yang ketiga, pelatihan dan pembuatan botol plastik. Pelatihan dan pembuatan bola plastik. Yang keempat, penggunaan dan evaluasi produk. Yang kelima, dokumentasi dan publikasi. Hasil yang diharapkan. Jadi setelah kita nanti melaksanakan program, diharapkan kita ada dua kategori hasil, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek pastinya nanti menciptakan bola plastik yang dapat digunakan dalam kegiatan olahraga sekolah. Biasanya anak urunan untuk beli bola plastik, yang mana stok yang sudah kita belikan melewati dana bos itu berkurang, ada yang pecah, ada yang meletus. Jadinya dengan memanfaatkan daur ulang bola plastik nanti stok kita menjadi banyak. Kemudian peningkatan keterampilan dan kesadaran siswa mengenai daur ulang dan lingkungan. Jadi berbagai macam sampah itu memiliki karakteristik untuk digunakan sebagai bahan yang bermanfaat. Kemudian yang hasil jangka panjang, sekolah menjadi model program serupa di tingkat regional dan nasional. Jadi kita berusaha menciptakan branded di kecamatan terlebih dahulu, sehingga nanti kita bertahapan, melalui tahapan diharapkan mampu untuk di kancah nasional atau internasional kalau bisa.
Kemudian terbentuknya budaya peduli lingkungan di kalangan siswa dan staf sekolah. Jadi kita berdayakan untuk memanfaatkan sampah dengan apa skill yang kita miliki dari penunjang bapak dan ibu guru, kemudian dari wali murid, kemudian dari skill yang dimiliki siswa, sehingga kita berkolaborasi menghasilkan suatu penciptaan yang bisa menghasilkan. Kemudian pengembangan program lebih lanjut dengan dukungan dari pihak luar seperti LSM atau perusahaan daur ulang. Jadi kita nanti bikin MOU kepada perusahaan daur ulang sehingga menghasilkan kolaborasi yang lebih efektif lagi. Lanjut terus. Prosedur pelaksanaan, jadi ada sasaran kita itu seluruh siswa yang mana dari kelas 1 sampai kelas 6. Misalkan nanti kelas 1 sampai kelas 3 itu nanti membantu untuk mengumpulkan sampah atau menimbun sampah dengan memilah botol plastik yang layak digunakan. Kemudian yang kelas atas, kelas 4, 5, 6, kita motivasi mereka agar menampilkan skill atau keterampilan mereka untuk membuat bola plastik. Kemudian waktunya, Bapak Ibu, nanti waktunya insya Allah kita laksanakan tanggal 4 Desember 2024. Jadi Rabu depan, setiap hari Rabu dari pukul 10 sampai pukul 12. Jadi dalam jangka waktu 3 bulan nanti hasil dari program yang nantinya kita laksanakan apakah sudah efektif atau belum. Jadi kita sambil evaluasi juga merefleksi peserta didik untuk meningkatkan kualitasnya. Struktur program dan mitra dalam program pemanfaatan botol bekas menjadi bola plastik. Jadi nanti kita bentuk tim, Bapak Ibu. Tim yaitu mulai dari yang pertama tim pengarah program, di mana komposisinya adalah Bapak Kepala Sekolah, guru kelas, perwakilan orang tua, kemudian perwakilan siswa. Jadi kolaborasi antara 4 sektor ini nanti kita sering-sering berdiskusi dan memberikan saran atau inovasi agar kita mampu melaksanakannya dengan baik. Kemudian yang kedua tim pelaksana, di mana ada guru kelas, kemudian siswa yang terlibat dalam kelompok kerja. Itu Kompel Mojokerto ini nanti yang terlibat itu beberapa siswa kita selektif mereka agar yang memiliki keterampilan yang bagus atau skill yang di atas rata-rata kita terapkan model seperti perusahaan. Jadi mereka nanti diberikan stopnya masing-masing. Yang ketiga yaitu kelompok kerja siswa. Jadi beberapa siswa dari beberapa kelas kita seleksi seperti yang saya katakan tadi, kemudian dibagi menjadi tim kecil untuk tugas spesifik pengumpulan, pembuatan, dan dokumentasi. Jadi sudah memiliki jobnya masing-masing. Pernyataan visi sekolah, yaitu yang pertama adalah komitmen terhadap lingkungan. Yang dimaksud komitmen terhadap lingkungan adalah kita berkomitmen untuk menciptakan yang pertama adalah lingkungan yang bersih, kemudian lingkungan yang indah. Jadi kalau bisa kita menerapkan sistem kebersihan atau membentuk tim lagi sebagai pengecek bagaimana setiap harinya keadaan di sekolah itu selalu bersih. Kemudian yang kedua, pengembangan kreativitas dan inovasi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman. Lanjutkan. Kapasitas sekolah. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia ini nanti kita gali
dari yang ada di dalam warga di sekolah, mulai dari penjaga sekolah, Bapak Ibu guru sekalian, siswa, wali murid, kemudian kalau bisa kita ikut andilkan pihak-pihak dari luar sebagai penunjang program kita. Yang kedua, fasilitas dan infrastruktur. Di fasilitas yang ada di SDN Sawangan nanti kita pergunakan selayaknya apa yang bermanfaat bagi program yang kita lakukan. Yang ketiga adalah kemitraan yang kuat. Kemitraan yang kuat misalkan kalau bisa kita nanti Ibu kita bisa MOU atau kolaborasi dengan pihak desa, bisa juga dengan pihak pasar, kita juga bisa dengan pasar untuk terkait hasil dari program yang kita laksanakan nanti. Yang keempat adalah dukungan kebijakan. Ini dukungan kebijakan bahwasanya itu kalau kita tidak kuat kebijakannya, pastinya kita nanti tidak efektif pelaksanaannya. Misalkan kalau siswa tidak kita beri tekanan, tidak kita arahkan, pastinya mereka akan memilih untuk menghindar dari apa yang telah program kita yang mau kita laksanakan. Kemudian rencana evaluasi program pemanfaatan botol bekas menjadi bola plastik. Yang pertama adalah tujuan evaluasi, yang kedua metodologi evaluasi, yang ketiga indikator keberhasilan, yang keempat jadwal evaluasi, yang kelima pelaporan dan tindak lanjut. Kemudian ini yang paling penting adalah tantangan dalam pemanfaatan botol bekas menjadi bola plastik di sekolah dasar, yaitu tantangan yang nantinya kita hadapi. Pastinya yang pertama adalah kesadaran dan partisipasi, di mana kesadaran dan partisipasi ini adalah tolak ukur yang paling utama bagi program yang mau kita laksanakan. Karena tanpa kesadaran dan partisipasi kita nggak akan berjalan. Karena kalau siswa itu nanti cenderung kita arahkan siswanya itu nggak mau melakukan, ya pastinya juga kendala bagi kita. Yang kedua, pengumpulan botol plastik. Nah, botol plastik ini pastinya seperti air minum atau apa namanya, misalkan botol air pucuk atau aqua, dan itu kita kumpulkan, kita pilah-pilah agar menjadi suatu kreasi bola plastik yang lebih indah untuk dilihat. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Nah, sedangkan kita saat ini siswa di SD Sawangan ini kan memiliki keterampilan yang masih cenderung rendah. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru juga harus memotivasi mereka bagaimana tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau belajar. Yang keempat adalah pelatihan dan keterampilan, yaitu nanti ketika kita melaksanakan pelatihan dan keterampilan ini adalah suatu suatu berkesinambungan. Jadi pelatihan dan keterampilan ini bahasanya memang kalau ada pelatihan pastinya nanti menghasilkan keterampilan. Jadi ini yang nantinya kita laksanakan juga. Yang kelima, kualitas produk. Kualitas produk itu nanti tergantung dari apa yang mau kita olah, termasuk kualitas dari memilah-milah botol plastik tadi, tergantung bahan dan kualitas serta cara terampilnya peserta didik dalam membuat. Kita nanti pandu, kemudian kita arahkan mereka sehingga mampu menghubungkan keterampilan mereka. Yang keenam adalah hubungan kebijakan. Hubungan kebijakan ini mengacu pada yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah nanti mampu memberikan kebijakan yang pasti atau pas dan menekankan pihak-pihak terkait untuk berkolaborasi. Pastinya program yang mau yang kita lakukan akan berjalan dengan baik. Setelah saya menjelaskan sedikit tadi slide PowerPoint terkait
program yang mau kita lakukan Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan, yaitu kita kajiannya Bapak barangkali mampu memberikan pendapat, saran atau inovasi, nanti kita diskusikan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu setuju dengan program ini Bapak Ibu? Setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah kita memang setuju, Bapak Ibu setuju. Ke depan kita mulai melaksanakan program ini. Setelah ini kita membuat struktur organisasi dari program tersebut. Ya. Kedua, apa inovasi lain dari Bapak Ibu agar siswa antusias untuk mengikuti program ini? Jadi barangkali Bapak Ibu ada inovasi terkait nanti sebelum kita melaksanakan program, ada masukan atau ada saran dari panjenengan terkait program yang nantinya kita laksanakan. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Itu ini Pak tadi. Inovasi lain dari Bapak. Di sini inovasi. Kira-kira kalau membuat botol, membuat bola plastik dari botol bekas, itu kira-kira botol yang seperti apa yang kita bilang? Jadi botolnya itu hampir paling tidak seperti aqua. Jadi kemasan aqua itu atau teh pucuk. Tapi kalau memang ada yang aqua yang ada yang gelas itu bisa. Cuma ya bisa seperti ini. Bisa juga teh pucuk ini, kemudian aqua seperti ini. Ini nanti cara daur ulangnya memang masalah kualitas, pastinya kualitas yang plastiknya ini tebal, lebih tebal. Jadi ini juga mempengaruhi tingkat ketebalan bola plastik nanti. Tapi kalau yang ini pastinya kualitasnya juga rendah karena tipis. Bola besar ya. Iya, kalau ini ya maksud dalam bola plastik. Jadi bola plastik bisa digunakan juga dengan bola kecil. Bola kasti. Ya, bola kasti bisa, bola sepak pun juga bisa. Jadi selain juga ini tadi kan kita belum saya sampaikan kalau tipenya yang bola besar atau bola kecil. Jadi dua-duanya Bapak Ibu. Jadi bisa yang bola kecil plastik itu yang dipakai kasti sama yang tangkap itu, kemudian bola plastik yang dipakai untuk sepak bola. Bisa juga dengan kita kembangkan juga bola sport, tapi memang untuk pembuatannya pastinya untuk sportnya ini yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agus sudah jelas ya Bapak ya. Jadi yang dimaksud dengan botol plastik itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu tingkat kekebalan atau kualitas keras atau tidaknya plastik tersebut. Yang ketiga, apa saran Bapak Ibu agar mampu menunjang program tersebut? Sarannya misalkan apakah ada yang perlu ditambahi terkait program tersebut? Barangkali disisihkan lagi selain berapa sih, berarti apakah ada tampilan lain yang itu enggak masalah sih lain silakan. Jadi memang perbuatannya kita yang pertama adalah pembuatan bola plastik, baik bola besar maupun bola kecil. Jadi bisa jadi selain bola plastik kalau pengukur ya bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Evi Diana. Saya akan
memberikan saran untuk soal matematika Pak ini. Saran Bapak Ibu agar mampu menunjang orang lain. Selain yang diutarakan Pak Beni dan tadi, yaitu botol plastik, aqua atau botol minum teh pucuk dan kemasan gelas. Apakah boleh Pak Beni selain kita mengambil apa itu dari kertas yang sudah tidak dipakai atau dengan sampah-sampah plastik lainnya, misalnya dari ciki atau makanan lainnya, kita kumpulkan sebagai benda, yaitu bola kecil tadi. Misalnya makanan snack yang sudah tidak terpakai kita kumpulkan, kita bersihkan, dan kita campur dengan kertas yang sudah tidak terpakai. Kita buat bola kecil untuk permainan anak kelas tengah. Apakah bisa Mbak Dini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Bu Evi. Jadi timbal baliknya adalah boleh. Jadi selain botol plastik atau aqua gelas, itu saya kembali lagi kepada kualitas tadi. Yang penting itu berbau plastik. Kalau kertas itu juga nggak bisa, cuma untuk masalah dipakai untuk bola itu ada. Kita harus memiliki bahan-bahan yang lain. Kalau kertas mungkin tidak itu bola plastik, untuk peralatan yang lainnya, misalkan sebagai kardus atau bola itu tidak layak untuk dijual, tapi untuk dipakai sendiri untuk kelas bawah, karena bisa jadi kertas tadi itu dikasih air atau dibasahin kemudian dibentuk seperti bola, nanti luarnya dikasih karet atau dikasih solasi, itu jadi pakai, cuman memang nggak tahan lama. Jadi kemudian kadang-kadang dijak sama anak-anak yang ternyata begitu ya. Jadi boleh, jadi yang tadi selain kita memanfaatkan botol, juga sampah yang berbau plastik itu juga bisa kita gunakan sebagai bahan baku untuk penambahan dari bola plastik. Ya, terima kasih. Kemudian yang keempat, bagaimana kebijakan sekolah terkait program ini? Jadi kita sudah Bapak Ibu, kita bagaimana menurut kajian standar, apakah terkait program ini layak untuk kita terapkan? Kita sepakati bersama. Kalau memang layak, jadi kita langsung stay ragu kita laksanakan. Betul kan Bapak Ibu? Layak ya. Terima kasih. Kalau memang layak, kita kasih tepuk tangan untuk diskusi hari ini. Thank you. Jadi untuk Mas Baik hasil pesawat ini terkait program kita pembuatan bola plastik melewati bahan daur ulang dari pengumpulan bola plastik, kemudian bahan-bahan plastik yang lainnya. Kita siap untuk melaksanakan hari Rabu depan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Untuk hari ini saya kira cukup Bapak Ibu untuk kita untuk diskusi program terkait hari Rabu depan. Untuk Bapak-Ibu yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi terkait program tersebut? Ya cukup ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait program yang nantinya sebagai penunjang agar kredit sekolah hasil usahaan menjadi lebih bagus dan lebih terkenal di regional atau nasional.
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, kita membaca alhamdulillah sebagai penanda bahwasanya acara hari ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri untuk ngobrol hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.